Selamat datang di Sawalunto, kota yang dikenal dengan sebutan kota wisata tambang yang berbudaya. Hal itu disebabkan karena Sawalunto merupakan bekas tambang batu bara zaman kolonialisme Belanda. Peninggalan bersejarah zaman kolonial inilah yang menjadi objek wisata di kota Sawalunto, dipadukan dengan keindahan alamnya yang tak kalah mempesona. Langsung saja kita ke objek wisata pertama, yaitu Museum Gudang Ransum. Museum Gudang Ransum. Museum ini terletak di Kecamatan Lembah Segar, Kelurahan Air Dingin. Dahulunya dibangun oleh Belanda pada tahun 1918 sebagai dapur tempat memasak guna memenuhi konsumsi para pekerja tambang dan stafnya. Hingga Belanda hengkang dari Indonesia, Gudang Ransum mengalami beberapa perkembangan hingga menjadi museum seperti saat ini. Keunikan dari museum ini adalah saat berada di museum ini kita dapat merasakan bagaimana hidup pada zaman kolonialisme. Kita bisa melihat berbagai peninggalan asli dari zaman tersebut, serta rekam sejarah pada masa kolonial Belanda. Kita dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh pekerja pada masa itu. Jarak museum ini dari pusat kota sangat dekat, yaitu hanya sekitar kurang lebih 1 km. Kita bisa naik ojek atau hanya dengan berjalan kaki. Tiket masuk adalah Rp2.000 bagi anak-anak dan Rp4.000 bagi dewasa. Buka dari Senin sampai Jumat dari pukul 8 hingga pukul 4:30 dan Sabtu Minggu pada pukul 9 hingga pukul 4. Museum Lubang Basuro. Museum ini terletak di Kecamatan Lembah Segar, Kelurahan Tanah Lapang. Adalah museum yang dimana di sana terdapat sebuah lubang bekas tambang batu bara pada zaman kolonialisme Belanda. Lubang ini dibangun pada tahun 1898 pada masa Hindia Belanda dan memiliki panjang sekitar 185 meter. Sebelum masuk ke lubang, kita diwajibkan terlebih dahulu untuk memakai sepatu dan helm standar keselamatan. Setelah itu barulah kita masuk ke lubang Basuro ditemani oleh seorang guide. Selama di dalam lubang tersebut, kita bisa merasakan sensasi berada dalam lubang tambang batu bara. Bagaimana suasana penambangan pada zaman dahulu. Jarak museum ini dari pusat kota juga sangat dekat, itu hanya berkisar 1 km. Kita bisa mengendarai kendaraan pribadi atau dengan ojek ataupun berjalan kaki saja. Kelok 16. Setelah berkeliling ke museum, kita dapat menyegarkan mata kita dengan pemandangan dan apik di kota Sawalunto, yaitu dari panorama Kelok 16. Terletak di Kecamatan Lembah Segar, Kelurahan Kubang Siraku Utara. Masjid Agung Nurul Islam. Meskipun bukan objek wisata, tetapi Masjid Agung ini kaitannya dengan peninggalan Belanda. Karena dahulunya masjid ini merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang dibangun Belanda pada tahun 1864 pada masa pemerintahan. Museum Kereta Api Mak Hitam terletak di Kecamatan Lembah Segar, Kelurahan Pasar. Museum ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1894. Jalur lintasan dari Sawalunto menuju Muaro Kelaban sebagai sarana transportasi pengangkutan batu bara yang ditambangnya dari Sawalunto. Di museum ini kita dapat melihat bagaimana proses pengoperasian kereta api pada zaman kolonialisme Belanda, dengan barang-barang peninggalannya seperti berangkas, telepon, senjata, mesin ketik, dan alat-alat pengoperasian kereta api lainnya, serta foto-foto pada zaman tersebut. Kita juga dapat melihat replika kereta api yang pernah beroperasi. Dalam perkembangannya, museum ini pernah beberapa kali dioperasikan oleh beberapa instansi hingga akhirnya diresmikan menjadi museum. Pada saat menjadi museum pun, kereta apinya pun pernah beroperasi untuk kereta wisata. Karena beberapa kendala, pengoperasinya pun dihentikan. Rencana pada waktu dekat akan kembali beroperasi. Tiket masuk museum ini adalah Rp5.000, buka dari Senin sampai Jumat
pada pukul 8 sampai pukul 4, Sabtu Minggu dari pukul 9 hingga pukul 4. Jaraknya dari pusat kota pun sangat dekat, hanya sekitar kurang lebih 1 km. Bisa dicapai dengan berjalan kaki atau dengan ojek ataupun dengan kendaraan sendiri. Puncak Cemara. Setelah puas ke museum, kini kita beralih ke wisata Puncak Cemara. Wisata ini terletak di Saringan, Kecamatan Merangin. Puncak Cemara menyuguhkan kita pemandangan kota Solunto yang mempesona. Dari sini, kita dapat melihat pusat kota Solunto secara keseluruhan. Juga kita dapat melihat bukit-bukit yang mengelilingi kota Solunto. Jika berkunjung ke Puncak Cemara, indahnya pada sore hari atau malam hari. Taman Satwa Kandi terletak di Kecamatan Merangin, Kota Solunto. Taman Satwa Kandi merupakan kebun binatang yang terletak lebih kurang 12 km dari pusat kota. Dapat ditempuh dengan naik ojek, mobil pribadi, charteran atau bus wisata, ataupun kendaraan pribadi. Di Taman Satwa Kandi kita dapat melihat berbagai binatang langka dan unik seperti di kebun binatang lainnya. Seperti ada gajah, beruang, orangutan, burung-burung unik, rusa, buaya, ular piton, dan hewan lainnya. Selain itu juga terdapat lapangan pacuan kuda yang pada hari-hari biasa digunakan sebagai tempat untuk sarana jogging oleh masyarakat. Di area Taman Satwa Kandi juga terdapat camping ground, yaitu tempat camping atau menginap yang biasanya dipakai untuk acara-acara camping atau seperti acara pramuka dan lainnya. Tak tertinggal makam pahlawan Muhammad Yamin. Di Kecamatan Telawi juga terdapat makam Profesor Muhammad Yamin, yaitunya pahlawan nasional yang berasal dari Kecamatan Telawi. Profesor Muhammad Yamin lahir di Telawi pada tanggal 28 Agustus 1903 dan wafat di Jakarta pada 23 Oktober 1962. Kemudian dimakamkan di Telawi. Air terjun Sungai Bikan Ranti. Wisata yang satu ini merupakan wisata alam yang terdapat di kota Solunto. Wisata ini terletak di desa wisata Ranti, Kecamatan Telawi, kota Solunto, sekitar 18 km dari pusat kota Solunto. Dapat dicapai dengan ojek ataupun kendaraan pribadi. Setelah menempuh perjalanan dengan kendaraan, kita harus memarkirkan kendaraan kita di tempat parkir yang disediakan. Setelah itu kita berjalan kaki menuju air terjun tersebut. Di sepanjang jalan, kita disuguhi pemandangan alam, hutan, dan asri, serta bunyi aliran sungai di sepanjang jalan. Setelah kurang lebih 30 menit berjalan, sampailah kita ke air terjun. Dengan ketinggian sekitar 10 meter, kita disuguhi pemandangan air terjun yang mempesona. Yang di bawahnya juga terdapat kolam yang bisa kita untuk berenang. Airnya dingin dan menyejukkan bagi wisatawan yang ke Solunto harus mengunjungi tempat ini. Air terjun ini buka setiap hari, dikelola oleh pemerintahan desa setempat dan dijaga oleh pemuda yang ada.